Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa di tempat masing-masing. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini yaitu zat adiktif. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila digunakan atau dikonsumsi akan menyebabkan ketagihan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Misalnya, pernahkah kalian mendengar bahwa seseorang yang terbiasa meminum kopi, kemudian seseorang tersebut tidak meminum kopi dan akan merasa pusing? Nah, gejala tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut telah mengalami ketergantungan karena di dalam kopi terdapat salah satu zat adiktif yakni kafein. Selain kafein, masih banyak zat adiktif lainnya. Zat adiktif dikelompokkan menjadi 3, yakni narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Jenis zat adiktif yang pertama yakni narkotika. Narkotika merupakan zat yang sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dari dokter. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan pertama sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan, dan narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, contohnya kokain dan ganja. Narkotika golongan kedua berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan, tetapi dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, contohnya ada morfin. Kemudian, narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan ini banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Jenis zat adiktif yang kedua ada psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang susah tidur, bila mengonsumsi obat ini akan menyebabkan tidur lebih nyenyak. Tetapi, pada penggunaan zat ini harus sesuai dengan resep dokter. Berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, psikotropika dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni psikotropika golongan pertama berpotensi sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya ekstasi. Dan psikotropika golongan kedua berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contoh psikotropika golongan kedua ada amfetamin, metafetamin, dan lain-lain. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya pentobarbital. Psikotropika golongan 4 potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya ada diazepam. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Dan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak, dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Zat psikoaktif lainnya ada nikotin, kafein, dan alkohol. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan untuk bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih lama tahan kantuk dan lebih aktif. Namun, merokok berbahaya bagi kesehatan kita karena merokok dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan juga kanker paru-paru. Zat psikoaktif berikutnya ada kafein. Nah, kafein ini adalah zat yang secara alami terdapat di dalam kopi.
Selain ditemukan dalam kopi, kafein ini juga ditemukan dalam teh, namun kandungannya tidak sebanyak yang ada di dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya, orang-orang mengonsumsi kopi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Karena di dalam kopi terdapat kafein yang merupakan stimulus untuk meningkatkan kerja otak. Meskipun tidak dilarang dalam penggunaan kafein, tetapi kita juga harus memperhatikan agar tidak mengonsumsi terlalu banyak atau secara berlebihan. Zat psikoaktif yang terakhir ada alkohol. Nah, alkohol ini diperoleh secara alami, yakni dari fermentasi antara glukosa dengan ragi. Apabila seseorang meminum minuman yang mengandung alkohol, maka seseorang itu akan mabuk karena kandungan alkohol di dalam darahnya tinggi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang pertama, kita akan membahas narkotika. Dampak penggunaan narkotika yang pertama yakni ketergantungan atau kecanduan. Kemudian dapat menyebabkan kematian karena overdosis, gangguan siklus menstruasi pada perempuan, dan impotensi pada laki-laki. Pengguna narkotika juga bisa tertular penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV jika penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Dampak penggunaan narkotika yang lainnya adalah daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, dan perhatian ke lingkungan sekitar menurun, serta radang paru-paru. Kemudian, dampak penggunaan zat adiktif yakni psikotropika, seperti penggunaan ekstasi dan lain-lain. Dampaknya adalah murung, nafsu makan hilang, gangguan dalam pernapasan, koma, bahkan kematian. Dampak penggunaan zat adiktif yang terakhir yakni zat psikoaktif, seperti dalam penggunaan nikotin yang ada di dalam rokok dan juga penggunaan alkohol yang terlalu berlebihan. Jika kita mengonsumsi zat-zat tersebut secara berlebihan, maka akan merusak hati, kerusakan sistem saraf, resiko kanker, melahirkan bayi yang cacat bagi ibu hamil, dan lain-lain. Nah, jadi ada nggak sih upaya pencegahan agar diri kita terhindar dari narkoba? Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah memperkuat iman dan takwa, mengenal dan menilai diri sendiri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik, harus berani menolak tawaran narkoba. Baik anak-anak, demikianlah materi kita untuk hari ini. Untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi zat adiktif, silahkan mengerjakan latihan soal yang ada di deskripsi. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.